Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Indah Puspitorini dari SDN Panggih, Muhammad Farul Amin dari SDN Dukungarjo, Hendrik Kristiansah dari SDN Jatirejo 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Hendrik. Ya, bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik Pak Hendrik. Bagaimana Pak Hendrik? Alhamdulillah baik Bu Indah. Oke Bu Indah, hari ini Bu Indah mau melakukan coaching dengan Pak Amin. Iya betul Pak. Oke. Di sini sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang mau Pak Hendrik bicarakan dengan Bu Indah. Boleh ya Bu Indah? Ya boleh Pak. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coach saya akan amati Bu Indah, dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, lalu apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu sampaikan ya. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya? Iya Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Hendrik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi ibu coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching baik. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu Pak Hendrik. Betul. Untuk kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dan diobservasi oleh Bu Indah? Ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya ini yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak, karena kemudian dari mendengarkan aktif ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu. Jadi ada dua nanti yang spesifik yang dikembangkan Bu Indah ya. Ya betul, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Indah, indikator ketercapaian itu apa? Kalau saya sih Pak ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dengan coaching tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Jadi Pak Hendri, indikator ketercapaiannya pada coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Itu tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Indah. Iya Ya? betul Pak Hendri. Semoga nanti saat coaching berjalan dengan lancar, nanti saya dampingi Bu Indah ya. Iya Pak. Bisa disilakan coachingnya sekarang Bu Indah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Amin hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bu ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya juga baik. Begini Pak Amin, apa topik pembicaraan kita pada pertemuan hari ini Pak Amin? Apa ada sesuatu yang ingin Pak Amin sampaikan? Iya Bu, ini melalui pertemuan kali ini dengan Bu Indah ya, itu ada yang perlu ini saya ada sedikit permasalahan. Meskipun saya anggap sedikit Bu ya, tapi kalau permasalahan tersebut tidak segera saya atasi, maka akan menimbulkan permasalahan
ketika pembelajaran di kelas itu siswa saya itu sangat-sangat hiperaktif. Beberapa siswa itu tidak bisa dikendalikan kalau menurut saya, karena ketika saya menjelaskan materi itu rame sendiri gitu. Memang dari 25 siswa ini 17 laki-laki dan 8 perempuan, jadi didominasi oleh laki-laki. Kemudian apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Melalui percakapan kita kali ini, Bu, itu saya menginginkan pembelajaran saya itu bisa menyenangkan, bisa melibatkan siswa secara penuh. Artinya siswa tersebut memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ramai boleh, tapi dalam konteks atau suasana ranah diskusi itu, sehingga mereka itu bisa terkendalikan. Belajarnya itu tidak besar atau ramai ejek-ejekan. Gitu ya, Pak ya. Situasinya seperti apa, Pak, sekarang ini? Situasinya sekarang itu, Bu, ketika pembelajaran saya di dalam kelas itu sangat-sangat ramai. Beberapa siswa itu di dalam kelas kejar-kejaran, bahkan itu ada yang saling mengejek nama temannya dengan nama orang tuanya, sehingga menimbulkan pertanyaan. Saya menjelaskan, mereka tidak memperhatikan, cari kesibukan ngobrol dengan temannya, kemudian bermain kartu terus, Iya. itu di bawah meja. Bahkan itu ada 2 anak, 3 anak yang bersembunyi di bawah meja saya itu, Bu. Kan ada mejanya kan, dikasih tapel meja, Iya. ya bersembunyi di situ. Nah, jadi saya menganggap itu pembelajaran saya mungkin kurang diminati siswa, sehingga itu menjadikan saya sebuah topik permasalahan. Jadi melihat hal demikian, saya tidak serta-merta menyalahkan siswa semata. Baik, Pak. Menurut Bapak, apakah anak-anak tersebut berlaku demikian hanya pada saat pembelajarannya Bapak, atau di waktu pembelajaran dari guru lain juga berlaku seperti itu, Pak? Berdasarkan laporan yang masuk ini, Iya. ini kan juga saya guru kelas, juga wali kelas dari kelas 2. Itu ketika pembelajaran mata pelajaran agama, PJOK, kemudian bahasa Inggris maupun bahasa Jawa, itu mereka juga sama. Entah itu mereka hanya sekedar mencari perhatian ke bapak ibu guru yang sedang mengajar, ataukah memang dunianya masih bermain. Tapi kalau memang saya lihat di data Dapodikbud, itu mereka masih dalam usia bermain. Jadi bagaimanapun ketika pembelajaran atau di sekolah juga tidak lepas dari permainan, atau bisa juga ketika di rumah mereka dikekang sehingga tidak dikasih kebebasan, baru bisa jadi pelampiasannya di sekolah. Jadi itu mereka ketika pembelajaran tidak hanya dengan saya, itu bahkan ada guru senior, guru agama juga berkata demikian, Pak, memang kelas 2 untuk saat ini beda dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu mudah dikendalikan. Memang, Bu, ya, setiap angkatan itu pasti memiliki ciri atau khas tersendiri, ya, keunikan masing-masing. Nah, untuk saat ini tahun ajaran 2023-2024 itu siswanya memang benar-benar hiperaktif. Bahkan di situ guru senior yang katakanlah kami segani, Bu, ya, di situ. Itu kalau mengajar tidak bisa kalau tidak dengan nada keras. Kalau tidak dengan nada keras ketika menyampaikan, maka mereka itu tidak mendengarkan. Seperti suaranya itu kalah, ya tenggelam, Bu, kalah dengan siswa-siswa yang tadi ramai itu. Ya, Pak. Kemudian situasi apa yang Bapak inginkan? Melihat kejadian seperti itu, Bu, situasi yang saya inginkan yaitu saya menginginkan anak-anak khususnya kelas 2 ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak hanya dengan saya, Bu, dengan guru mata pelajaran, dengan ketika pembelajaran agama, PJOK dan lain sebagainya. Itu saya harapkan mereka bisa belajar dengan baik, dengan kondusif, menyenangkan, dan keramaian atau kegaduhan di dalam kelas itu bisa sedikit terminimalisir. Jadi itu boleh ramai, tapi dalam suasana diskusi atau menyampaikan pendapat atau membahas
pelajaran yang sedang tugas atau yang diberikan guru. Itu saya inginkan yang demikian. Ya. Apakah ada situasi yang lain yang Bapak inginkan di dalam kelas Bapak? Ya, tentunya ada Bu. Selain pembelajaran tadi menyenangkan, aktif, itu terkait dengan penanaman karakter Bu. Ini juga saya sangat mendambakan. Karena bagaimanapun kalau dia pintar, mohon maaf ya Bu, Ya. tapi karakternya tidak baik, maka juga tidak bisa dikatakan berhasil. Gitu. Jadi penanaman karakter, pendidikan karakter ini sangat saya dambakan selain dengan pembelajaran yang aktif tadi, melalui pembiasaan-pembiasaan yang sudah berjalan atau kekuatan yang sudah ada di sekolah. Tetap kita gali, kita kembangkan sehingga pendidikan karakter itu bisa diterapkan dengan baik. Meskipun butuh proses ya Bu ya. Ya. Tidak semudah membalikan Ya. telapak tangan. Ya. Ada prosesnya Pak. Ya. Apa yang bisa membuat semua itu terwujud Pak? Menurut saya Bu, dalam mewujudkan hal-hal demikian atau situasi yang saya harapkan, tentunya ada rencana aksi atau gagasan-gagasan yang harus diterapkan. Baik Pak. Gagasan-gagasan apa menurut Bapak yang kedepannya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ini saya ada gagasan Bu. Memang saya akui untuk pembelajaran saya di kelas itu dalam pemanfaatan IT teknologi itu sangat kurang. Karena saya sadari, mohon maaf, di sekolah kami itu LCD proyektor hanya satu. Jadi itu kita pakai bergantian dengan guru kelas lain. Belum lagi nanti ketika ada kegiatan rapat, jadi kami tidak bisa menggunakan itu. Jadi saya harapkan melalui gagasan-gagasan tersebut, yaitu dengan menerapkan atau mendesain pembelajaran yang berbasis TPAJK, apalagi sekarang kita ketahui pembelajaran abad 21, jadi dituntut pemanfaatan teknologi harus masuk dalam pembelajaran. Itu nanti ketika pembelajaran saya desain, saya menggunakan LCD proyektor sehingga saya harapkan bisa mengarahkan siswa untuk lebih fokus ke materi yang saya jelaskan. Jadi mereka itu kan gaya belajarnya beraneka macam. Ada yang estetik, ada audiovisual, ada yang visual juga sudah bisa memahami materi atau penjelasan dari saya. Itu dengan adanya pemanfaatan teknologi tadi melalui video PPT dan sebagainya, itu bisa mengarahkan murid lebih fokus gitu. Kemudian apa yang bisa memastikan dan menguatkan gagasan itu bisa berjalan dengan baik Pak? Terkait dengan penguatan dari gagasan tersebut itu Bu, menurut saya ini dengan penerapan pembelajaran melalui teknologi, penerapan teknologi itu memiliki kekuatan. Karena menurut saya ini pembelajaran sebelumnya itu kan masih bersifat klasik. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi ini bisa menjadikan salah satu metode sebagai pembelajaran yang modern. Apalagi ini abad 21. Jadi harus berani dan mau menggunakan IT sebagai sarana belajar. Kemudian dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa poin yang bisa Bapak pilih dari keberhasilan gagasan tersebut? Terkait dengan keberhasilan gagasan tersebut ya Bu, untuk poin setelah kita dari awal tadi sampai hingga saat ini berbincang, itu saya yakin gagasan-gagasan tersebut bisa saya katakan berhasil itu berada di poin 10. Ya, di poin 10. Karena gagasan-gagasan tersebut kalau kita tidak wujudkan itu kan tidak tahu hasilnya bagaimana. Tapi yang penting pertama harus optimis dulu sebagai guru. Harus optimis dan semangat ya Pak ya. Baik Pak, kapan kira-kira bisa Bapak laksanakan? Terkait dengan rencana aksi tersebut akan saya laksanakan secepatnya. Sebisanya itu Senin besok. Karena ini kan permasalahan ini saya bilang sangat darurat, sangat urgent. Karena itu bisa menyebabkan anak kalau selamanya tidak memperhatikan, maka dia tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik materi yang disampaikan. Jadi
lakukan, dan nanti bagaimana hasilnya itu saya bisa mengadakan tindak lanjut, refleksi dan sebagainya. Gitu ya, Pak, Ya. ya. Kemudian apa ada hal lain yang harus Bapak lakukan untuk bisa mencapai gagasan tersebut, Pak? Tentunya dalam pencapaian gagasan tersebut, Bu, ini ada hal lain yang perlu saya lakukan, yaitu mencari referensi-referensi bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan, khususnya ini menggunakan teknologi ya berbasis TPAJK. Jadi ini saya perlu referensi-referensi dari YouTube, kemudian dari praktik-praktik baik dari Bapak Ibu guru yang sudah ada di sekolah itu, berbagai referensi, dan tentunya juga saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira dukungan yang sudah dan akan diperoleh itu apa saja, Pak? Sementara ini, Bu, untuk dukungan ini sarana prasarana saya anggap sudah ada, Bu, ya, meskipun mohon maaf tadi hanya Iya. 1 unit ya, Iya. tapi ini saya anggap sebagai juga bagian dari sarana prasarana, dan juga saya sebagai guru harus siap dan bersedia, artinya bisa memodifikasi sarana prasarana yang ada di sekolah. Ini selain itu dukungan orang tua. Dukungan orang tua juga sangat perlukan, karena bagaimanapun ketika pembelajaran di sekolah saya menyadari waktunya akan terbatas. Jadi perlu adanya kerjasama dua dari orang tua untuk memantau anaknya dalam belajar ketika di rumah. Karena bagaimanapun ketika anak-anak tersebut kita poles baik di sekolah, tetapi kalau mohon maaf lingkungan rumahnya tidak mendukung, maka juga tidak bisa dikatakan berhasil. Jadi harus ada sinergi kerjasama dengan orang tua dalam pemantauan anak-anak dalam belajar demi kemajuan mereka. Ya, Pak. Apa dukungan-dukungan yang tadi Bapak sebutkan itu bisa membantu dalam penguatan gagasan Bapak tersebut? Saya nilai bisa, Bu, karena kan dukungan tersebut itu sangat saya perlukan, dan terus terang ini saya menyadari dengan segala keterbatasan yang ada itu, jadi saya tidak bisa berjalan sendiri. Gitu ya. Ya. Baik, Pak. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini? Terkait dengan percakapan hari ini itu saya sangat berterima kasih, Bu. Artinya tadi untuk perbincangan saya menginginkan situasi pembelajaran yang aktif menyenangkan dengan melihat permasalahan yang sedang saya alami di kampus, karena mereka tidak memperhatikan penjelasan dari guru kami sendiri dan sebagainya, maka itu sering keluar masuk kelas, Bu, ya. Iya, Sehingga ini saya menyimpulkan dalam pencapaian situasi yang diinginkan itu harus ada rencana aksi dari gagasan-gagasan tadi yang saya sampaikan terkait dengan penggunaan metode IT dalam pembelajaran. Iya, Pak. Kemudian dukungan-dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan sarana prasarana, dukungan orang tua, dukungan teman sejawat untuk berkolaborasi dengan saya, Ibu, dalam hal mengobservasi ketika saya pembelajaran kurangnya di mana. Itu untuk materi ini kita gunakan metode apa, kita perlu kolaborasi dengan saya. Jadi nanti bisa saling memberikan masukan. Kemudian dukungan dari kepala sekolah ini selaku pimpinan juga sangat saya perlukan, karena bagaimanapun beliau adalah pemegang kendali, artinya saya harapkan melalui beliau ada masukan, tanggapan, dan energi positif yang bisa membawa saya ke arah yang lebih baik lagi dalam hal pembelajaran di kelas dan sebagainya. Ya, Pak. Kemudian apa manfaat dari percakapan kita hari ini untuk Bapak? Tentunya banyak sekali manfaat, karena dengan kita berbincang hari ini, Bu, itu saya sedikit sudah plong fresh. Ya. Permasalahan apa yang ada di pikiran sudah mencair, kemudian bisa semakin termotivasi dalam pelaksanaan rencana aksi tadi. Gitu ya. Penerapan rencana aksi yang akan saya terapkan. Ya, Pak, saya doakan semoga Terima kasih, Bu. apa yang Bapak rencanakan bisa Bapak laksanakan dengan baik dan berhasil dalam kelas Bapak. Kemudian saya juga berterima kasih sudah diajak berbincang-bincang hari Sama-sama. ini.
apabila nanti kemudian ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada saya, monggo silakan menghubungi saya. Barangkali Ya, saya bisa membantu Bapak, gitu Pak. ya. Terima kasih Bu. Ya, demikian Pak. Terima kasih juga atas pertemuan hari ini. Sama-sama Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama Pak Amin. Bunda, bertemu lagi. Untuk proses pasca supervisi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bunda. Ya, baik. Bagaimana tadi proses coachingnya bersama Bapak Amin? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching bersama Pak Amin berjalan baik dan lancar. Bu Indah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching? Untuk terkait indikator ketercapaian, apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Bu Indah? Tadi selama coaching Ya. saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, nah sesuai dengan yang tadi saya amati juga ini Bu Indah, ada beberapa catatan dari saya ya Bu Indah. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, yang mana menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Indah juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau memancing lah rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan ya. Dan juga Bu Indah sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari coaching itu yang ada pada diri dia agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan dari Bu Indah dan coaching, sudah sangat fokus dan selalu ada untuk coachingnya. Di situ Bu Indah sudah dapat present atau kehadiran yang penuh Bu Indah. Kemudian Bu Indah juga sudah mendengarkan aktif dan tentu Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot tadi. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, luar biasa apa yang Bu Indah sampaikan untuk coaching. Mudah-mudahan hari ini sukses untuk kedepannya lagi Bu Indah ya. Oh ya, satu lagi nih Bu Indah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching dengan Pak Amin Ya, tadi? baik Pak Hendrik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Indah sudah melakukan sesi ini dengan baik dengan saya. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Indah ya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Indah ini bermanfaat untuk Bu Indah dan juga coachingnya ya. Ya, Pak. Sampai Terima jumpa kasih. kembali. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama.